Pemirsa, pada pembukaan Rakernas Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa Partai Nasdem tidak membebek ke hasil-hasil survei dalam menentukan capres. Partai Nasdem berpandangan bahwa hak mencalonkan diri adalah hak bagi setiap warga negara, sehingga memberi ruang seluas-luasnya bagi yang merasa mampu menjadi pemimpin. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan analis politik Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Mas Hanta, sudah mendengar suara kami di studio? Ya, Baik, sudah mendengar. Mas Hanta, ya, Nasdem menyiratkan memberikan kesempatan pada setiap warga negara yang dinilai mampu untuk menjadi calon presiden dan menggunakan mekanisme bottom up untuk menyerap suara dari akar rumput. Nah, bagaimana menurut Anda dengan mekanisme yang digunakan oleh Nasdem ini? Saya kira ini patut dan pantas diapresiasi karena saya kira satu-satunya atau yang pertama partai politik yang membuka ruang kesempatan kepada putra-putri terbaik di luar ketua umumnya untuk dicalonkan sebagai presiden atau calon wakil presiden. Dan kalau misalnya besok diumumkan, itu yang pertama. Kalau partai-partai lain ketua umumnya menjadi capres itu amanat rakernas, rapimnas atau kongresnya itu biasa dalam politikan di Indonesia. Nah, ini saya kira memberikan secerca harapan kepada figur-figur yang tidak memiliki atau tidak memegang kendali partai, tidak memegang boarding pass, tiket partai, tetapi mereka memiliki potensi secara kompetensi, memiliki dukungan publik yang paling tidak terbaca dari dinamika hasil-hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saya kira ini memberikan secerca harapan ya untuk munculnya nama di luar kadernya. Meskipun tadi saya lihat disebutkan juga beberapa kader dari internal Partai Nasdem sendiri. Yang kedua, dulu memang ada ide konvensi yang muncul di Partai Nasdem. Memang ini sangat baik sekali, tetapi sayang kemungkinan kalau saya kira sudah diklarifikasi Partai Nasdem tidak memungkinkan karena tidak cukup 20% persyaratan untuk mencalonkan, kemudian harus mengumpulkan kawan koalisi dulu. Maka dengan cara ini saya kira memberikan dampak positif. Tadi bagi publik kita, masyarakat, dampak politiknya, political benefitnya adalah dihadirkan seperti menu ini. Menyerap aspirasi publik berdasarkan data survei. Tadi kan ada nama Ganjar, Anies Baswedan, Erick Thohir tadi disebutkan, kemudian Rahmat Gobel di internalnya ada Kofifa, ada Ganjar, seterusnya. Itu kan rekaman dari suara publik. Dan salah satu fungsi penting partai adalah melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Dan itu sejalan dengan keinginan publik paling tidak dibaca dari sisi sana. Sehingga poin pentingnya partai bukan segera rekrutmen politik, Vera. Itu yang sejalan dari sisi kita publik. Yang kedua, dari sisi calon-calonnya juga positif. Mereka punya alternatif perahu atau radar yang bisa mereka tuju, sehingga mereka punya kesempatan untuk melakukan kontestasi, kompetisi dalam menjelang 2024. Satu lagi adalah keuntungan buat Partai Nasdem sendiri. Dengan figur-figur yang kuat, itu bisa dicangkokkan paling tidak di masa elektabilitasnya ya, yang tinggi seperti Anies dan Ganjar itu cukup tinggi. Itu memberikan dampak positif kepada Partai Nasdem, paling tidak dalam masa kandidasi mendapatkan tanda petik kotel efek, meskipun itu di eleksi. Tapi di kandidasi saya kira bisa mendorong, meningkatkan Partai Nasdem dan bisa menggairahkan infrastruktur internal partai untuk bergerak. Juga saya kira mendorong, menstimulan dinamika politik nasional. Begitu, Vera. Baik, memang sudah seharusnya harus menyerap aspirasi suara dari akar rumput begitu ya. Nah, menurut Anda Nasdem ini kan akan tetap menjadi kingmaker meskipun mencalonkan sosok di luar kader partai. Nah, apakah hasil Rakernas Nasdem ini bisa mewarnai atau justru lebih mempengaruhi peta koalisi yang sebelumnya sudah dideklarasikan misalnya oleh KIB dan koalisi Semut Merah? Saya kira iya, dia akan bergeser. Ibarat lempeng bumi politik itu bisa ada pergeseran. Pergeserannya begini. Satu, Nasdem memperoleh kursi lebih dari 10%. Artinya Nasdem dengan Gerindra atau Nasdem dengan PKB itu sudah cukup untuk mengusung satu poros koalisi, Vera. Satu itu. Yang kedua, kenapa saya katakan menyebabkan pergeseran atau dinamika politik yang cukup dinamis adalah nama-nama yang diusung. Lain ceritanya kalau Partai Nasdem mengumumkan ketua umumnya atau kader internalnya, mengamanahkan ketua umum Partai Nasdem menjadi capres. Itu mah biasa. Partai-partai lain juga saya catat Gerindra, Golkar, PKB itu mengamanahkan ketua umumnya. Tapi yang menarik di sini adalah Partai Nasdem memunculkan nama-nama populer yang elektabilitasnya tinggi
yaitu Anies Baswedan. Saya tadi malam juga di Metro TV memprediksi 2 nama. Dari 3 nama itu ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Itu sudah terbaca dari data survei. Yang saya kira Nasdem juga punya data-data itu. Dan yang ditunggu adalah nama ketiga sebenarnya. Nah, ini yang kemudian membuat partai-partai ikut tertarik. Jadi pola koalisi itu kan bergeser. Ada kemungkinan pergeserannya itu karena daya tarik magnet figur, Vera. Satu, magnet figur. Kemudian faktor Pak Surya Paloh adalah kingmaker yang ulung, saya kira. Saya kira tidak berlebihan mengatakan bahwa punya pengalaman panjang dalam memenangkan berbagai macam pertarungan politik. Kemudian juga dari nama-nama yang strategis tadi, saya kira yang menarik 2 hal nanti setelah ini. Satu, arahnya adalah siapa 3 nama ini dan siapa nanti satu. Yang kedua adalah siapa kawan koalisi Partai Nasdem, apakah berhasil membentuk poros. Untuk yang pertama, saya menduga dan saya kira ini sudah kita bisa tebak dari nama-nama yang disebutkan pengurus-pengurus daerah itu adalah Anies Baswedan yang paling banyak. Kalau tidak salah saya dapat data hanya 2 DPW yang tidak menyebutkan nama Anies Baswedan. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo, hanya 3 DPW yang tidak menyebutkan nama Ganjar Pranowo. Nah, yang ketiga yang kita tunggu tadi yang saya dengar berulang-ulang namanya ada Erick Thohir, Ridwan Kamil, Khofifa, Andika, dan Rahmat Gobel untuk di internalnya. Nah, itu yang ditunggu nanti nama yang ketiga, Vera. Yang kedua, sedikit lagi saya ingin sampaikan bahwa yang menarik setelah ini Nasdem berkawan dengan siapa? Membangun poros polar politiknya dengan siapa? Ada beberapa opsi bacaan saya, arahnya, tema kita satu adalah dengan partai tengah, partai nasionalis tengah. Dengan siapa? Dengan partai Gerindra. Saat ketika partai Gerindra misalnya memutuskan Pak Prabowo menjadi kingmaker. Plus Demokrat misalnya, itu partai tengah nasionalis semua. Muncullah dugaan saya bisa jadi Anies Baswedan di sini. Yang kedua, alternatif kedua adalah dengan PKB juga bisa, tapi alternatif terakhir. Yang kedua adalah partai di luar pemerintahan, yaitu bersama dengan PKS dan Partai Demokrat. Itu juga cukup. Mungkin kan terbesarnya yang muncul kandidatnya Anies Baswedan. Atau yang ketiga, nanti bergabung dalam satu polar politik bersama KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan peluang besar saya kira Nasdem dan KIB akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan itu kira-kira gambaran analisa saya sementara dari tendensi dinamika politik saat ini, Vera. Baik, artinya tidak menutup kemungkinan untuk membentuk poros tengah begitu ya, Mas Hanta. Betul, baik, terima kasih. Karena saya asumsikan PD Perjuangan bisa sendiri, kemudian ada KIB, ada kemungkinan nanti ada poros baru yang diinisiasi oleh Gondang Dia atau DPP Partai Nasdem. Gitu, kita tunggu saja. Baik, kita tunggu saja bagaimana proses dan dinamika politik yang berlangsung. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.